Bayangkan kamu sedang mendaki sebuah gunung. Angin berhembus pelan. Langkah kakimu menyusuri tanah berbatu dan matahari menyelinap di balik awan. Tiba-tiba, kamu berhenti. Menatap sebuah tebing datar yang menjulang tinggi. Permukaannya rata, seperti bekas gergaji raksasa. Dan tiba-tiba sebuah pertanyaan aneh melintas di pikiranmu. Apakah ini benar-benar gunung? Atau mungkinkah ini adalah sisa batang pohon raksasa yang telah ditebang jutaan tahun lalu? Sebuah teori yang viral di internet menyatakan bahwa tidak ada hutan di bumi ini. Bukan berarti tidak ada pohon, tapi pohon yang sekarang kita kenal, cemara, pinus, mangga, hanyalah semak-semak kecil jika dibandingkan dengan pohon yang sebenarnya. Menurut penganut teori ini, bumi pernah dipenuhi pohon-pohon raksasa yang menjulang ribuan kilometer ke langit. Bayangkan, satu pohon sebesar kota. Batangnya selebar gunung, daunnya sebesar kapal, dan akar-akarnya menyentuh inti bumi. Lalu mereka menunjuk ke bukti utama. Devil's Tower di Wyoming, Amerika. Tebing batu ini tidak seperti gunung biasa. Permukaannya halus, simetris, dan berbentuk kolom heksagonal seperti serat pohon. Bahkan, bentuknya persis seperti batang pohon raksasa yang dipotong lurus. Dan ternyata, tak hanya Devil's Tower, ada ratusan formasi batu lainnya di dunia yang punya bentuk serupa. Di Irlandia ada Giant's Causeway, di Afrika, Asia, hingga Amerika Latin, semuanya berbentuk kolom raksasa. Apakah semua ini kebetulan geologis atau petunjuk yang telah lama kita abaikan? Lalu muncul pertanyaan paling mengerikan. Kalau benar ini batang pohon raksasa, siapa yang menebangnya? Beberapa percaya bahwa peradaban kuno yang sangat maju, bahkan melebihi kita hari ini, pernah hidup di bumi. Mereka memiliki alat pemotong sebesar kota, dan mereka menebang pohon-pohon raksasa itu untuk energi, bahan bangunan, atau entah untuk apa. Yang lain percaya bahwa ini bukan kerja manusia, melainkan makhluk di luar bumi. Alien, atau entitas raksasa seperti yang disebut dalam kitab suci sebagai Nephilim. Lalu mengapa kita tidak pernah diajarkan ini di sekolah? Mereka yang percaya teori ini berkata, sejarah kita telah dimanipulasi. Buku-buku sejarah disusun oleh mereka yang ingin menutupi masa lalu, agar kita melupakan kekuatan kita, agar kita menjadi kecil di dunia yang dulunya megah dan penuh keajaiban. Karena jika manusia tahu bahwa dunia ini pernah dipenuhi pohon setinggi langit, maka kita akan bertanya, siapa yang memusnahkannya? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada bumi kita? Kenapa banyak budaya kuno menggambarkan pohon kosmis? Dalam mitologi Nordik ada Yggdrasil, pohon raksasa yang menopang seluruh dunia. Di Hindu Bali ada Kalpataru, pohon kehidupan yang menghubungkan langit dan bumi. Dalam Kabbalah ada pohon kehidupan. Bahkan dalam agama Samawi ada pohon terlarang di Taman Eden. Apakah semua ini hanya simbol atau kenangan kolektif manusia tentang masa lalu yang telah dilupakan? Penganut teori pohon raksasa sering menghubungkan topik ini dengan temuan-temuan teknologi aneh di masa lampau. Misalnya, jejak pemotongan batu di Mesir, Peru, dan Turki yang terlalu presisi untuk alat zaman itu. Beberapa bahkan terlihat seperti potongan dengan laser, bukan pahat batu biasa. Apakah mungkin teknologi ini digunakan untuk menebang batang pohon raksasa, bukan hanya membentuk batu? Dan bagaimana mungkin peradaban primitif memiliki teknik semacam itu? Mereka bertanya, bagaimana jika sisa-sisa kuil kuno yang sekarang kita puja sebagai situs sejarah sebenarnya hanyalah bekas pabrik, alat berat, atau mesin raksasa milik peradaban yang hilang? Coba perhatikan gunung Table Mountain di Afrika Selatan.
Gunung ini datar sempurna di atas, seperti batang pohon yang dipotong lurus, atau tepian kawah besar di beberapa wilayah yang terlihat seperti bekas stump, pangkal batang yang tercabut paksa. Ada juga formasi berbentuk seperti akar pohon, namun tertanam ratusan meter di bawah tanah. Apakah ini sisa akar dari pohon raksasa purba? Ataukah ini hanya kesalahan alam yang kebetulan terlihat seperti itu? Tapi jika kebetulan terjadi berkali-kali, masihkah itu bisa disebut kebetulan? Dari benua ke benua, legenda tentang pohon raksasa selalu hadir. Di mitologi Nordik, Yggdrasil adalah pohon yang menopang 9 dunia. Di budaya Maya dan Aztec, ada pohon dunia yang menjangkau surga. Di Afrika, suku Dogon meyakini langit terikat ke bumi oleh akar raksasa. Di India, ada Kalpa Vriksha, pohon pengabul harapan yang hidup ribuan tahun. Dan di Bali sendiri, banyak pura tua yang dibangun di bawah pohon beringin besar, seakan pohon dan alam adalah satu kesatuan dengan yang suci. Jika semua budaya kuno yang tidak pernah saling mengenal punya cerita pohon raksasa, apakah ini hanya dongeng atau mungkin mereka mengingat sesuatu yang pernah nyata? Beberapa peneliti spiritual meyakini bahwa pohon-pohon raksasa dahulu adalah konduktor energi bumi. Mereka menjadi penghubung antara langit dan tanah, menyerap dan mendistribusikan energi kehidupan. Dengan ditebangnya pohon-pohon itu, bumi kehilangan antena energinya. Akibatnya, getaran bumi menurun, manusia menjadi lemah, dan keseimbangan alam terganggu. Inilah mengapa zaman sekarang terasa berisik, penuh penyakit, depresi, dan kehampaan spiritual. Karena kita kehilangan jantung dari planet ini. Pohon raksasa purba. Teori ini tidak berhenti di masa lalu. Beberapa penganut ekstrem percaya bahwa pohon-pohon raksasa masih ada hingga hari ini, namun disembunyikan atau disamarkan sebagai pegunungan tertutup es, terutama di wilayah Antartika, Siberia, dan Patagonia. Ada footage Google Earth yang memperlihatkan bayangan pohon menjulang di area terlarang. Dan mengapa banyak wilayah di Antartika diblur oleh Google? Mengapa negara-negara dunia membuat perjanjian agar tidak mengeksplorasi kutub selatan secara bebas? Apa yang sebenarnya tersembunyi di sana? Tentu saja, para ahli geologi membantah semua ini. Mereka menyebut formasi batuan seperti Devil's Tower terbentuk lewat proses lava dingin yang mengkristal secara vertikal. Tapi, apakah semua bisa dijelaskan dengan sains? Ataukah sains hari ini juga dibatasi oleh paradigma yang dibangun berdasarkan narasi yang dikendalikan? Ingat, teori bumi bulat dulu juga dianggap gila. Dan Galileo pernah dipenjara karena menyatakan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Apakah ini saatnya kita mempertanyakan, apakah gunung adalah gunung atau batang pohon yang tak pernah kita kenali? Kini, setiap kali kamu melihat tebing, gunung datar, atau formasi batu aneh di tengah gurun, cobalah bertanya diam-diam dalam hati, apakah ini benar-benar batu? Atau, apakah aku sedang berdiri di atas sisa-sisa pohon kehidupan purba? Dan jika benar, bahwa dunia kita pernah jauh lebih megah, lebih hidup, lebih penuh energi, maka satu pertanyaan terakhir akan terus menghantui kita semua. Siapa yang menghancurkan semuanya, dan apa yang sedang mereka rencanakan berikutnya?